Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk terus berdoa. Apapun keadaan kita, seberat apapun masalah menimpa kita, penderitaan yang ada di sekitar kita, janganlah membuat doa kita menjadi kendor, tapi semakin kita kuat untuk berdoa. Karena di dalam doa itu akan ada pertolongan Tuhan. Kita melihat dalam Alkitab seorang yang bernama Mephiboset. Mephiboset artinya pembasmi berhala. Dia berusaha dalam hidupnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan juga dia membuat nama anaknya juga Mika dalam 2 Samuel 9 ayat yang ke-12. Mephiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Yang artinya tidak ada orang yang sepertimu Tuhan. Tidak ada orang yang lebih hebat sepertimu Tuhan. Engkaulah Tuhan yang luar biasa. Dia tetap berdoa. Dia tetap menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Padahal kalau kita lihat jelas, penderitaannya sangat berat. Dia dalam 2 Samuel 9 ayat 13, demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang. Dia nggak bisa kerja apa-apa karena kedua kakinya timpang. Dia cacat. Dan juga dia tinggal di Lodebar. 2 Samuel 9 ayat 4. Tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Ziba kepada raja, dia ada di rumah Makir bin Amel di Lodebar. Lodebar itu berarti tanah yang gersang, tidak ada padang rumput. Dengan kata lain, sudah dirinya tak berdaya, berada di tempat yang tidak ada airnya. Kalau orang dunia berkata, sudah kedudukan tidak ada, tempatnya juga tidak basah. Tapi itu tidak menyurutkan Mephiboset untuk berdoa dan mengharapkan pertolongan Tuhan. Dan ingat, Tuhan menolong pada waktunya. Sebab itu Tuhan mengingatkan, ayo terus berdoa. Terus berdoa. Jangan lemah. Oleh sebab itu, kita melihat dalam 2 Samuel 9 ayat yang kelima. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amel dari Lodebar. Lihat pertolongan Tuhan. Tuhan menyuruh hambanya Daud untuk mengambilnya dari Lodebar. Dimanapun kau berada, kalau engkau kuat berdoa, akan ada pertolongan kepadamu. Akan ada keajaiban yang diberikan Tuhan kepadamu melalui orang-orang yang diurapi Tuhan, yang sudah memang hidupnya diberkati Tuhan. Dan lihat ketika Tuhan menjawab doamu, Dia bukan sekedar memberkatimu, tapi membuatmu sejahtera. Lihat dalam 2 Samuel 9 ayat 6 dan ke-7. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah, kata Daud. Mephiboset, jawabnya, inilah hamba tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Jonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku.
dikasih harta yang luar biasa. Bahkan bukan hanya itu saja. Daud tahu bahwa dia timpang, dia tidak bisa bekerja. Oleh sebab itu, Daud menyuruh Ziba, hamba Saul yang berkuasa atas milik Saul, untuk membantu Mefiboset. Dalam 2 Samuel 9 ayat 10 sampai 11. Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan pada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa tuayannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mefiboset, cucu tuanmu itu, akan tetap makan sehidangan dengan aku. Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Ziba kepada raja, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya. Dan Mefiboset makan hidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Kalau Tuhan sudah tolong, sangat luar biasa keajaibannya. Itulah sebabnya dikatakan bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Bahkan apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati, itu akan diberikan oleh Tuhan kepada orang yang mengasihi Dia. Lihat bagaimana Tuhan berkata kepada Simon Petrus, seorang yang dari nelayan. Dia berkata, Petrus, tinggalkan jalamu, tinggalkan perahumu. Engkau akan kubuat menjadi penjala manusia. Dari seorang penjala ikan menjadi penjala manusia. Bahkan kehidupan Petrus sangat luar biasa. Sekali dia khotbah 3.000 orang bisa bertobat. Bahkan Petrus termasuk rasulnya Tuhan. Rencana Tuhan sangat indah kepadamu. Rencana Tuhan sangat besar kepadamu. Sebab itu, mari tetaplah berdoa. Sembahlah Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang luar biasa. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Biarlah saat ini engkau terus berharap kepada Tuhan.